Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia dan merupakan seorang Rasul dan Nabi terakhir. Rasulullah SAW dipilih karena beliau merupakan salah satu keturunan dari seorang Nabi yang dijuluki Bapak para Nabi. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan keturunan dari salah satu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seluruh keturunan dari Nabi Ismail memiliki sifat yang mulia, yaitu memiliki sifat yang penyabar, tunduk, taat, dan tawakal. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahd bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Fuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Pada tahun Gajah, di Mekah, Siti Aminah, istri dari Abdullah, melahirkan seorang putra pada tahun itu dan diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Gajah seperti semacam prolog menuju sejarah Nabi dan Baitullah. Terjadinya perbedaan pendapat mengenai wafatnya ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sebelum kelahiran Nabi atau sesudah? Setelah beliau dilahirkan, beliau dirawat dan diasuh oleh ibundanya Siti Aminah di Urutkan. Suku Baduy Arab datang ke Makkah dan para perempuan di situ keliling ke Makkah untuk mencari anak, untuk disusui dan diasuh dan digaji selama 2 tahun. Setelah semua anak di situ sudah dibawa, tinggal Halimah yang tidak mendapatkan seorang anak satupun, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum dibawa sama sekali oleh para wanita Baduy. Halimah ingin membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ragu untuk membawanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki bapa dan tidak akan ada yang membayar Halimah ketika mengasuh Nabi. Tapi Halimah tetap membawa Nabi bersamanya dengan atas izin dari ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah. Beliau belum menjadi nabi ketika kecil, tapi ketika beliau berumur 40 tahun. Sebelum menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan mental dan fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dibersihkan hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari dosa oleh malaikat Jibril dengan cara dibedah. Ketika kecil, beliau menggembala kambing agar beliau mendapatkan sifat lemah lembut dari pekerjaan tersebut. Ketika beliau sudah sampai berumur 12 tahun, beliau diajak berdagang oleh pamannya Abi Thalib ke negeri Syam. Ketika beliau sudah beranjak berumur 15 tahun, fisik beliau dilatih dengan ikut perang Fijar di bulan Rajab. Setelah menjadi nabi, beliau berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Cobaan yang beliau dapatkan, beliau selalu mendapatkan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika berumur 43 tahun, beliau mendapatkan siksaan dari kaum kafir sebagai salah satu cobaan. Beliau mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berumur 43 tahun, berdakwah secara terbuka selama 10 tahun. Yang pertama kali menolak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika dakwah terbuka, ada beberapa orang hebat dari kalangan kaum Quraisy yang masuk Islam. Salah satu di antaranya adalah Hamzah, pamannya Nabi, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu umat Muslim di Mekah diboikot oleh orang-orang kafir selama 1 tahun. Setelah masa itu, paman Abu Thalib pun meninggal dunia, disusul oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu, banyak orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah untuk menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Banyak orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah untuk menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Banyak orang Yathrib yang datang ke Mekah untuk menemui Rasul dan ketika setelah mereka masuk Islam, beberapa di antara mereka berdakwah di negeri mereka di Yathrib. Setelah itu beliau hijrah dan berdakwah di luar. Beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah, beliau membangun fondasi selama 6 tahun.
dari dari 1 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Beliau mensaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, membangun masjid, dan membangun pasar. Setelah itu, beliau memperkenalkan dan menyebarkan Islam keluar dari tahun 6 sampai 8 Hijriah. Negara Islam pun menjadi negara yang sangat kokoh dan kuat di bawah kepemimpinan beliau selama 2 tahun, dari tahun 8 sampai 10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat ketika tahun 11 Hijriah. Banyak sahabat yang sedih pada tahun itu, sampai Bilal tidak bisa mengumandangkan azan lagi saking sedihnya ketika mendengar kabar tersebut. Umar pun sampai marah ketika mendengar kabar itu dan bersumpah akan memenggal kepala dari orang yang berkata kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.